Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Permisa sekalian kaum muslimin, sahabat Quran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi yang cerah di bulan Syawal yang mulia. Alhamdulillah kami kedatangan guru kami Ustadz Haji Dr. Zainal Arifin, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini senior kita, Alhamdulillah, dan qori kita, Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, ini ceritanya, saya sekarang ada di RSML, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, dan qadarullah beliau sedang menunggu dan mengantar ibu beliau sedang sakit, ya Ustadz ya, sedang di operasi, dan Alhamdulillah sudah selesai, Dad. Alhamdulillah sudah selesai operasinya. Doanya mudah-mudahan diberikan kesembuhan pasca operasi. Amin, insya Allah. Kita doakan teman-teman semua ya, di bulan Rajab yang mulia, insya Allah mustajab. Kita doakan moga-moga segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Dan kesabaran, insya Allah. Baik, teman-teman sekalian, kita akan menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya, ini sebelahnya Ustaz Imam siapa? Nah, mungkin kenalan dulu, Ustaz. Ya. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, pecinta Quran di channel Bayati ini dengan beliau Al-Ustadz Imam Muslihin. Beliau ini adalah salah satu ustadz kita, dan saya ini sebetulnya juga mau berguru kepada beliau ini. Berbagi atau sharing tentang Al-Quran, bahwa memang Al-Quran ini adalah pedoman kita yang harus kita baca, yang apabila kita membacanya ini adalah ta'abbad bitilawati, beribadah dengan membacanya. Oleh karena itu ya saya ingin ya, agar saya yang juga sebetulnya punya metode belajar Al-Quran dengan lagu, yaitu Muzari, ini ingin bersama-sama ikut partisipasi sebagai bentuk ikhtimam terhadap urusan kaum muslimin ya, agar kita menjadi hambanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi saya ingin menjadi bagian dari itu. Oleh karenanya saya ingin belajar beliau gitu, Ustadz Imam yang alhamdulillah binikmatihi, beliau sudah mengajar ke berbagai tempat pengajian dan juga di Universitas Muhammadiyah Lamongan ini. Jadi saya ini teman beliau lah. Gitu. Baik Ustaz, untuk pendidikan dulu Ustaz ya. Dulu dulu mondoknya di mana saja Ustaz, sampai sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. UMN Ustaz ya. Ya, mungkin dikisahkan secara singkat Ustaz. Oke. Jadi alhamdulillah ya, saya belajar di pondok pesantren Al-Islam Lamongan ya. Yang kemudian dari situ saya belajar kepada para asatid ya, termasuk kenangan yang lumayan itu dengan Ustadz Ja'far Shodiq atau Ma'ruf fi Mampang. Ma'ruf Syekh Mampang. Syekh Mampang gitu ya. Kemudian juga Ustadz Dr. Andes Muhammad Khozin, ini juga beliau yang ngajari saya waktu itu. Alhamdulillah. Yang kemudian kita pernah juga
ya, belajar di Saudi, pernah merantau di Saudi Arabia. Alhamdulillah belajar dengan beberapa masyayikh di sana sesuai dengan kemampuan tentunya. Lalu kita melanjutkan S1, S2 di UM Surabaya, lanjut ke UMM ya, Universitas Muhammadiyah Malang, dan alhamdulillah waktu itu kita mengajukan ke UM Surabaya menjadi salah satu bagian daripada UM Surabaya. Ya, alhamdulillah sekarang menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin. Saya masih jauh ya, saya masih strata 1. Satu. Ya, baru mau melangkah S2 aja sangat berat sekali. Oh, tidak berat. Jadi idza sadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau keinginannya kuat itu insya Allah ada jalan. Masya Allah, Masya Allah. Saya sangat terinspirasi sekali sama beliau ya, moga-moga juga dimudahkan untuk melanjut ke strata 2 dan 3 insya Allah. Ini sudah ini masih buka ini di WM Surabaya. Oh gitu ya? Iya. Insya Allah. Baik Ustaz, untuk kegiatannya Ustaz, ya kegiatannya domisilnya ini sekarang di mana Ustaz domisili? Oh, domisili Masya Allah sebetulnya domisili ini saya kan kelahiran Lamongan. Ya, alhamdulillah kemudian mendapatkan keluarga di Jawa Tengah, Pekalongan, yang kemudian di Pekalongan ya, Kampil Wiradesa Pekalongan, saya merintis untuk mendirikan pondok pesantren Tahfidzul Quran Mahat Ali Tahfidzul Quran Darul Arkom, dan juga ini lagi merintis untuk unit baru ya, pondok pesantren tahfidz Putri Darul Arkom juga ya, ini karena sekali lagi bahwa saya ingin menjadi bagian ahlul Quran. Paling tidak kalau seandainya tidak menjadi muhafidz Al-Quran yang betul-betul mutkin, tetapi menjadi panitianya itu sudah bersyukur, apalagi kemudian nanti betul-betul mutkin di dalam Al-Quran. Jadi itu karena itu tadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Jadi saya di Pekalongan punya pondok ya, artinya lembaga pendidikan yang kaitannya dengan tahfidz. Mat Ali Ustaz ya? Mat Ali, dan itu ini beasiswa. Oh, beasiswa. Sampai sekarang gratis? Sampai sekarang, mulai dari 2011 sampai sekarang alhamdulillah ya. Ya kita ikut menjadi bagiannya, dan juga ada pendidikan di sana itu ya, kita rintis juga ada apa namanya SD. Itu SD. Subhanallah. Untuk Mat Alinya tadi namanya apa, Tat? Mat Alinya ini Mahat Ali Tahfidzul Quran Lidirosat Al-Islamiyah, Tahfidzul Quran wa Dirosat Al-Islamiyah. Itu Darul Arkom Kampil. Darul Arkom Kampil Wiradesa. Ini khusus untuk yang lulusan aliyah ya, lulusan aliyah buat teman-teman atau yang punya keluarga sudah lulus aliyah, ingin belajar Al-Quran lebih dalam secara gratis ya, bisa di Mahat Ali beliau atau pondok tinggi beliau, namanya Mahat Ali Litahfidzul Quran wa Dirosah Al-Islamiyah Darul Arkom Kampil Kampil ya, Pekalongan. Ya, alhamdulillah. Terus selain itu juga pondok putri Ustaz ya? Ya, ini untuk tingkat apa? Insya Allah kita mau buka unit baru, yaitu pondok pesantren Putri Darul Arkom Kampil Wiradesa, yang unitnya nanti karena ini masih pembangunan, kita masih cari dana untuk menyempurnakan gedungnya. Oh, Masya Allah. Monggo teman-teman yang di Facebook di channel Mahat Alinya itu ya selalu di share, Masya Allah. Buat teman-teman yang mungkin ingin investasi akhirat, ingin sedekah jariah, bisa juga dititipkan di beliau untuk melancarkan pembangunan pesantren yang ada di sana. Insya Allah menjadi
sedekah jariah yang selalu mengalir ya sampai akhirat insyaallah. Kemudian dengar-dengar punya SDIT juga Ustaz ya, sekolah dasar untuk anak-anak ya. Ya itu juga salah satu keunggulannya juga tahfidz. Sekolah dasar Islam terpadu Fajrul Islam. Fajrul Islam itu juga punya keunggulan, dan saya kira juga keunggulan ini menjadi keunggulan sekolah-sekolah yang lain ya, yaitu tahfidz. Alhamdulillah diharapkan nanti lulus dari SDIT Fajrul Islam itu hafal 3 juz, juz 1, kemudian 29 dan 30. Berarti selama 6 tahun target minimal tadi ya 3 juz ya. Target minimal 3 juz. Alhamdulillah, luar biasa ya teman-teman. Jadi memang sekarang itu kalau sekolah atau lembaga pendidikan nggak ada tahfidznya itu sepertinya kurang begitu diminati oleh masyarakat ya. Ya alhamdulillah. Subhanallah, dan insya Allah SDIT Fajrul Islam di Pekalongan menjadi salah satu rekomendasi ya, atau apa itu bahasanya itu ya, alternatif ya, dan salah satu rujukan ya, buat pemirsa sekalian, buat masyarakat ya yang ingin mencari lembaga pendidikan Islam tahfidzul Quran untuk tingkat dasar ya. Masya Allah. Ustaz, ini kan judulnya duet Bayati sama Muzari ya. Ini kalau Bayati kan sudah banyak kenal. Ini Muzari ini apa nih? Kok bisa namanya Muzari itu? Saya sempat tadi, ini saya salah dengar apa Musyari apa Muzari gitu. Mungkin bisa dikenalkan ke teman-teman. Musyari Rosid gitu. Iya. Mungkin bisa dikenalkan. Jadi sebetulnya sih kita ingin menjadikan umat Islam itu cinta terhadap Al-Quran. Dan salah satu faktor agar anak-anak itu mau belajar Al-Quran dengan mudah ya, dan menyenangkan sekaligus itu ya memang salah satu perintah daripada Rasulullah SAW ya, zayyinu aswatakum bil Quran. Itu hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Artinya dari beberapa metode yang dibuat oleh para pencipta Al-Quran ingin mengajarkan metode Al-Quran itu kan banyak. Nah, saya sendiri juga ingin menjadi bagian daripada itu. Oleh karenanya saya membuat sebuah metode bagaimana caranya anak-anak itu senang belajar Al-Quran dengan diiramakan atau dilakukan ya. Karena itu juga bagian daripada orang itu senang kepada Quran. Ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran dengan lagu irama yang baik, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran secara tartil ya. Waratil Qur'ana tartila itu insya Allah akan memberikan athar, pengaruh kepada pendengarnya. Karena memang Quran itu adalah sifaun, sebagai obat, penawar. Sehingga kita punya metode ya, itu sekedar nama. Artinya nama yang memberikan motivasi itu kan ada muridi, murotal, irama Quran. Nah, kalau Muzari itu kan irama murotal ya, itu supaya mudah saja Zainal Arifin murotal Zainal Arifin gitu. Gitu. Jadi Muzari itu maksudnya adalah murotal Zainal Arifin. Subhanallah. Begitu. Ya itu sebetulnya tidak begitu penting. Tetapi ya itu sekitar nama supaya berbeda gitu aja. Tapi intinya ya ingin menjadikan umat ini cinta terhadap Quran. Benar. Masya Allah. Jadi Zainal Arifin itu maksudnya nama beliau ya, murotal ya, tilawah Quran ya. Iya. Jadi subhanallah. Di YouTube juga sepertinya sudah ada Ustaz ya. Ada. Jadi nanti, kalau diketik murotal Muzari kayaknya sudah ada ya. Itu juz 30. Nggih. Buat teman-teman yang penasaran, nanti juga kita minta beliau untuk mencontohkan ya. Tapi di YouTube juga ada ya. Insya Allah. Nanti juga kita kasih
nomor kontak beliau, barangkali ada yang ingin konsultasi atau bertanya ya kepada beliau ya, insya Allah di link deskripsinya. Baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Terus garis-garis besar dari metode Muzari ini apa Ustaz? Ya, jadi Muzari ini sebetulnya terinspirasi dari Ustadz Muhammad Dikron yang beliau punya metode Muridi Murattal Irama Quran yang kemudian dikembangkan oleh murid-muridnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang tempat yang baik di alam barzah. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diajarkan kepada murid-muridnya itu betul-betul ilmu yang bermanfaat. Sehingga menjadi jariah beliau. Nah, kalau Muzari ini ya ini simpel saja, sebetulnya itu nadanya enggak banyak, jadi rendah, tinggi, rendah, gitu aja. Rendah, ya. Tinggi, rendah. Gitu. Nah, kalau dipraktekkan dalam surat Al-Fatihah itu ya mungkin mulai dari rendah, tinggi, rendah. Oh gitu ya. Jadi rendah, terus tinggi, rendah, baru kalau melanjutkan rendah lagi. Iya. Rendah, tinggi, rendah. Oh gitu. Kalau di Bayati itu jadi aslinya Bayati sendiri itu Ustaz, itu adalah adopsi dari Murigi Ustaz. Oh gitu. Iya, jadi ini subhanallah ya, sekaligus moga-moga juga benar-benar menjadi amal jariah Ustaz Dikron ya. Jadi kalau beliau itu langsung bertemu langsung sama Ustadz Dikron Al-Hafidh. Siapa Ustadz Dikron Al-Hafidh? Ustadz Dikron Al-Hafidh adalah termasuk yang menciptakan ya metode Murigi tadi Ustadz, Murattal Irama Quran, yang menggunakan nada Bayati. Nah, Murigi ini juga kemudian yang kita kembangkan di Bayati Channel. Di Bayati Education Center ini kita menggunakan nada beliau. Meskipun untuk metodenya mungkin kita kombinasi, kita sudah dikembangkan. Tapi subhanallah. Dan saya apakah pernah bertemu langsung sama Ustadz Dikron? Insya Allah pernah 2 kali Ustadz, waktu ke Sedayu Lawas. Cuman sifatnya ngobrol, jadi tidak sampai berguru secara langsung seperti jenengan. Ya, alhamdulillah. Beliau sebelum meninggal, 7 hari sebelum meninggal itu kan mengadakan daurah di pondok pesantren tahfidz Al-Quran Darul Arqam di Kampil Wiradesa Pekalongan. Yang waktu itu beliau merekomendasikan saya untuk membuat daurah di sana. Lalu setelah sudah saya kumpulkan ya teman-teman untuk ikut daurah, beliau ternyata sakit. Tetapi saya sebagai panitia, kalau nanti tidak datang gimana, ini sudah saya kumpulkan, terpaksa dengan keterpaksaan dan tentu semangat yang luar biasa, sampai istri beliau itu mengantar beliau, khawatir karena beliau dari rumah sakit waktu itu, tetap berusaha datang dan alhamdulillah datang. Malah waktu itu beliau itu minta sop kaki Jakarta. Wah, itu belum, kan waktu itu masih duhur ya, belum jualan. Akhirnya takjak nyate. Waktu itu makan sate pun sudah enggak begitu enak beliau. Saya kemudian kaget, hari Sabtu berikutnya, waktu itu kan hari Ahad, Sabtu berikutnya qadar wa husya'a ma fa'ala, dia harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebetulnya beliau juga pernah waktu itu ngomong kepada saya, tolong Murigi ini dikembangkan. Jadi itu saya ingat. Maka saya berharap pada murid-murid yang lain ya, walaupun kalau saya ini kan tidak pernah mondok langsung di pondok beliau, tetapi paling tidak berinteraksi dengan beliau, belajar ya lewat daurah. Nah, beliau ini ya karena waktu itu saya juga kan menirukan, wah ini cocok antum ini dan gitu. Tolong dikembangkan gitu. Jadi ceritanya tuh Ustaz, jadi tadi ya saya kalau berguru langsung sama beliau memang belum pernah ya, tapi sempat ketemu beberapa kali ketika beliau ke Sedayu. Tapi saya punya murid
Itu waktu itu saya pondokkan di Wonogiri. Nah, di Pondok Wonogiri ini di Baitul Quran. Salah satu pengajar tahsinnya itu Ustadz Dikron. Nah, ketika lulus dari sana, saya tarik ke tempat saya waktu itu di Madura. Beliau menyodorkan, Ustadz ini ada metode yang bagus. Muriki. Saya dengar, saya amati. Duh, kok enak sekali. Ayo kita kembangkan. Nah, dari situ kemudian saya serap ya, dan saya buatkan modulnya supaya bisa menirukan apa yang beliau contohkan ya. Cuman kemudian terjadi apa ya istilahnya, saya melihat kalau ini ada beberapa kunci yang harus dipecahkan ya, harus dipecahkan. Beliau sudah memberikan garis-garis Ustaz. Jadi ada 4 variasi atau ada 4 tingkatan nada ya, 4 ya. Nah, di mana 4 ini dikelompokkan menjadi 2, nada dasar dan nada variasi. Nada dasar adalah nada naik dan turun, nada variasinya itu adalah nada tinggi dan rendah. Jadi aslinya ini sifatnya variasi aja. Jadi nada intinya itu naik turun naik turun naik turun. Kalau jenengan tadi rendah, apa tadi? Rendah tinggi rendah. Nah, kalau sebetulnya rendah tinggi kan naik turun. Rendah terus naik, turun lagi, naik lagi kan begitu juga. Benar. Aslinya itu hanya istilah saja sih ya. Ada juga yang mengatakan naik ya, naik datar ya, naik datar turun, naik datar turun. Ada juga yang kayak gitu kalau kita lihat di tutor-tutor ya, tilawah Quran yang lain. Jadi untuk istilah-istilah ini hanya istilah pembantu saja Ustaz ya. Jadi intinya itu kan bagaimana kita mampu menaikkan nada ya, kemudian menurunkan dan seterusnya. Nah, kemudian akhirnya kita terjemahkan dalam buku ya, dalam buku Bayati ini. Kalau dalam Bayati kemudian kita terapkan dalam warna sehingga pembaca ini lebih mudah ya untuk menerapkan kunci-kunci tadi. Baik, seterusnya kemudian kalau Muzari ini gimana? Kalau misalkan langkah pertama kalau mau membaca Muzari ini kan tadi ada 3 kunci nada ya. Rendah, turun apa rendah tadi? Rendah, tinggi, rendah. Terus untuk supaya bisa putar itu, supaya putar itu gimana? Rendah kan misalnya diawali dari rendah, tinggi, rendah. Terus kalau lanjutannya setelah itu mulai rendah lagi, berarti rendah 2 kali. Rendah 2 kali. Terus kemudian tinggi, rendah, terus rendah lagi. Oh gitu. Kalau di Bayati gini kan, naik, turun, tinggi, rendah. Nah, untuk menghubungkan supaya kembali lagi ke naik, itu kita selepi turun. Jadi turun ini fungsinya selain dia sebagai jawaban naik, juga sebagai penghubung antara 2 nada ya, antara dari nada variasi ke nada dasar itu dihubungkan dengan nada turun ya. Kalau di sini kalau diwarnakan itu warna biru Ustaz. Di sini kan ada teman-teman ada warna hitam, biru, merah, hijau ya. Ini kita ambil contohnya Ustaz. Misalkan yang gampang yang dari sini ya. Oke. Ini kan dari nada dasar ya. Warna hitam berarti naik ya. Naik. Kemudian ini biru turun. Setelah itu kan ada variasi. Oh, merah itu variasi. Variasi nih. Kan? Warna hitam naik, warna biru turun, merah tinggi, hijau rendah. Ini 2 ini nada dasar, 2 ini variasi. Oke. Berarti ini kan nada dasar Ustaz. Ini variasi. Naik, turun, tinggi, rendah. Nah, untuk kembali ke nada naik dasar ini disambung ada nada penghubung nada turun. Iya, nada turun. Nah, setelah itu baru bisa ke nada yang lain. Nah, adapun nada yang lain ini bisa kembali ke nada dasar atau diselipi nada variasi lagi. Ya. Ini. Kemudian kalau Ustadz tadi rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Baik, kita tapi nanti lihat ini, biasanya kan gini. Kalau juz 30 itu kan ayatnya pendek-pendek. Iya benar. Tapi kalau juz-juz yang lain, kalau diterapkan di juz yang lain, itu kan ayatnya ada yang panjang seperti Al-Baqarah itu kan panjang. Sehingga di situ diharapkan itu
ketika dengan nada rendah tinggi rendah nanti akhirnya campuran gitu loh. Yang penting campuran di situ ya, kalau sudah bagus itu ya otomatis menjadi lagu gitu aja. Gitu. Oke, siap. Coba kita terapkan di Al-Fatihah, Ustaz. Monggo. Ustaz, metode Muzari Murattal Zainal Arifin. Kita Iya, itu nadanya rendah, kemudian tinggi, rendah. Nah, tergantung ketika kita memulainya itu dari mana. Kalau Al-Fatihah itu kalau menjadi imam itu kan memang ada dua pendapat ya. Ada yang bismillahnya itu sir, ada yang jahar. Ya. Jadi saya kira untuk pembahasan itu nggak perlu, karena itu sejak zaman dulu sudah terjadi perbedaan. Sama-sama benar, yang nggak benar itu yang nggak pas. Sama-sama. Nah itu dari Al-Fatihah itu kalau seandainya mau bismillah contohnya, mulai dari rendahnya itu bismillah. Ya coba ya. Ya kita ta'awud, kalau ta'awud mulai membaca kan ta'awud dianggapnya ini ta'awud biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah sekarang dari bismillah ya, atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan rendah. Terus tinggi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus rendah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini mulai ke rendah lagi. Maliki yaumiddin. Ini terus tinggi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rendah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kemudian siratul ke depannya karena panjang, itu nanti bisa campuran gitu loh. Jadi itu campuran. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Sangat merdu sekali ya. Teman-teman tahu nggak itu nada apa? Kalau tadi kan metodenya Muzari, tapi kan pasti ada nadanya, ya kan? Kira-kira nadanya apa Ustaz tadi Ustaz? Yaitu ini apa namanya? Nahwin, kurdi, atau bayati kurdi gitu. Bayati kurdi ya benar. Jadi bayati kurdi itu kayak ini loh, kayak kalau saya Musy'ari itu membaca surah Al-Mulk gitu loh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu salah satu contoh bayati kurdi yang versi Syekh Musy'ari, ini Syekh Muzari. Jadi yang jelas itu kurdi Ustaz ya. Iya. Bacaan jenengan. Kurdi ya. Iya. Jadi tinggal saya sendiri itu termasuk penggemar nada kurdi Ustaz. Kalau Al-Fatihahnya gini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada miripnya kan? Ada. Saya tuh nggak tahu itu campuran seperti saya tuh kadang ini tergantung seandainya antum mau baca yang model lagu apa gitu ya. Insya Allah saya bisa terbawa. Jadi antum imami subuh itu kan. Itu nada apa kira-kira? Nada apa itu? Yang itu kan ada yang dari NTB ya. Benar. Tapi saya itu biasanya untuk memudahkan itu pakainya suara.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Terus? Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah. Gitu. Itu nada apa, Tad? Nada. Nggak tahu. Kira-kira nada apa itu? Itu nada apa? Beliau bisa, cuman apa namanya, nama genrenya Namanya ya. itu loh, nggak saya tahu kan ya. yang Hijaz, yang Iya, gimana benar. memang. Jadi nada itu, Tad, itu adalah nada jiharkah namanya. Biarkan. Jiharkah. Nada jiharkah atau ada yang menyebutnya juga ajam. Ya, Ajam nada itu. ajam ya. Ya berarti cocok untuk kita. Ini kan ajam. Iya benar. Ajami. Ajami. Jadi nada jiharkah atau nada ajam ini kalau dari para qori itu nuansanya itu bahagia, Ustaz. Nuansa bahagia, senang. Makanya saya di rumah sakit ini kan banyak orang yang sedih ya. Jadi saya itu ingin membangkitkan kebahagiaan dengan membawakan ayat-ayat dengan nada jiharkah. Benar. Jadi memang riang sekali kan. Apa namanya? Bawaannya itu ini kalau ini nangis gitu loh. Gitu. Kalau mau ini kayaknya. Kalau nada sedih. nangis ada lain, Tad. Namanya shika. Shika itu ya. Nada shika. Ya. Contohnya Nada shika itu yang biasa dibawakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Ya. Kada shika bihi fannun asilu. Itu ini rumusnya, Tad. Rumusnya kalau dipraktekkan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi ini menurut para qori adalah nada sedih. Bahkan ada meronta-ronta. tapi nangis itu. kalau saya itu saya modifikasi apa kalau barusan mendengar begitu ya. Maksudnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Subhanallah. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau gemuk ini sudah apa nadanya ini? Beliau ternyata bisa semua. Cuman nggak tahu namanya tadi. Iya, banyak lah lagu seperti Iya. apa namanya Kitomi gitu. Iya. Ya. Yang lagunya semangat itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu nada apa itu? Itu pokoknya Syekh Kitomi itu nadanya apa itu? Itu kalau nggak salah nada Hijaz. Hijaz ya? Hijaz, ya. Hijaz berarti ya ajam iso Hijaz iso. Subhanallah, luar biasa. Baik ya teman-teman sekalian, tadi belum dicontohkan lengkap, Ustaz. Muzari, yang Muzari tadi ya. Sekali lagi Oh, Al-Fatihah ya. yang ini
surat An-Naba aja. Oh, An-Naba. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini langsung rendah ya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata dan seterusnya. Itu Subhanallah, salah terbawa satunya. ya, terbawa sadu. Luar biasa. Jadi saya lihat bacaan beliau itu nada yang kental sekali dari beliau itu nada nahawen dan kurdi. Kurdi ya? Jadi jenengan senang sama bacaannya Syekh Musy'ari ya? Ya, seneng terutama yang biasanya, tapi sudah modifikasi, nggak bisa persis seperti beliau. Benar. Jadi seperti kalau Al-Fatihahnya itu rendah gitu ya, nanti di suratnya itu bisa tinggi, tapi kalau terlalu tinggi terus kadang-kadang begitu. Benar. Ya harus direndahkan gitu loh. Jadi memang ada yang mengatakan untuk menirukan bacaannya Syekh itu harus pertama ya banyak mendengar dan menirukan bacaan Syekh tertentu yang dia inginkan ya, seperti itu. Saya juga dulu itu termasuk kesulitan untuk menirukan. Dan saya selama di Al-Islam itu nggak ada bakat qori sama sekali. Bahkan ketika tahfidz di Surkati, Mat Ali Surkati Salatiga itu selama 2 tahun itu hanya menghafal saja. Tapi belum punya satu nada tertentu yang mungkin saya andalan saya lah kan. Contoh saya dulu pingin nirukan nadanya nada rosnya siapa itu bukan matrud ya, saya matrud itu aja nggak bisa Ustaz. Jadi itu saya akui kelemahan saya, tapi dengan terus mengajar terus. Ya praktek ternyata alhamdulillah sekarang bisa, meskipun ya nggak mirip-mirip banget ya. Saya dulu itu awalnya itu bahkan murotal itu dulu malah pertama itu Syekh Hudayfi. Awal-awal kaset datang, oh ini ngaji dari Saudi atau Timur Tengah, itu kan Imam Masjid Nabawi yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi itu sudah seneng gitu loh. Lalu kemudian matrud, kemudian ya terus niru, tapi ya enggak bisa persis. Masya Allah. Tapi memang ketika kita bisa nirukan syekh tertentu ya itu ada satu kebahagiaan tersendiri saja. Ada yang mengatakan gini, oh jadilah diri kamu sendiri, nggak usah niru-niru. Itu langsung saya balas, ya adanya kebaikan untuk diikuti. Justru yang nggak boleh itu ngikuti yang jelek. Kalau yang baik ya diikuti. Gitu. Jadi masya Allah, alhamdulillah ya. Justru kalau kita mengikuti kebaikan seorang, orang yang kita ikuti mendapatkan pahala jariahnya. Contohnya itu yang paling banyak di Indonesia ini kan Syekh Musy'ari ya. Banyak yang kemudian menirukan nada beliau, bacaan beliau. Tentunya meskipun beliau jauh di mana tuh beliau? Qatar. Qatar, Pak. Qatar atau mana itu ya? Iya. Benar Qatar ya? Qatar. Insya Allah beliau meskipun tidur mendapat aliran pahala. Tapi juga yang harus diperhatikan, niru siapapun monggo silahkan. Yang penting
jangan terbawa arus lagu, terus kemudian tajwidnya itu rusak. Kadang kan ada orang yang ingin niru gitu loh, niru syekh tertentu, tetapi akhirnya apa? Karena hanya memperhatikan iramanya atau lagunya, panjang pendeknya. Nah ini insya Allah kalau sudah pegang tajwidnya, tahsin dalam arti makharijul huruf wa sifatwa, tentunya dengan kemampuan masing-masing ya. Saya sendiri juga kalau ngomong mari kita membaca Al-Qur'an dengan tartil, tapi kamu aja kemampuannya begitulah. Itulah makanya saya kasih tentunya sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan kita. Itu tidak masalah niru, tapi jangan sampai kemudian niru itu kita terlena dengan panjang pendeknya. Kadang-kadang kan ada yang niru seperti kan kedawan tuh, kepanjangan. Iya benar-benar. Terlalu. Terus Zat, mungkin sebelum kita akhiri ya, saya sendiri sebagai praktik guru Quran ya, guru ngaji kampung kalau saya guru ngaji kampung itu selama saya terjun di syiar Quran ya, itu banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, keberkahan dan masya Allah. Kemudian bahkan ini ya, hadus binikmah ya, sesuatu yang baru saya pikirkan, belum saya ucapkan, saya ingin ini gitu, kadang sudah Allah datangkan. Itu saya pribadi nih. Nah sekarang kita ingin tanya dari pengalaman dari Ustadz Zainal Arifin, kira-kira selama terjun sebagai praktisi syiar Quran itu gimana pengalaman? Apa ya karomah-karomah yang Allah berikan di tengah perjalanan Ustaz? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, itu landasan utama bahwa memang ketika kita ngurusi Quran, seperti saya walaupun tidak terjun secara langsung mengajar anak-anak, karena waktu itu saya sebagai pengurus atau perintis untuk pembangunannya dan juga bagaimana untuk mendatangkan para asatidz supaya ada halaqah Quran atau pondok, itu ternyata ketika saya sekolah ya, sewaktu saya sekolah S3 itu kan enggak punya modal saya. Enggak punya modal, tetapi karena saya yakin apabila kita itu punya program kebaikan, walaupun tidak punya modal, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Sehingga waktu itu saya itu daftar itu mau daftar S3 itu untuk daftar saja tidak punya. Akhirnya saya cerita kepada Ustadz Sofi Mu'alim. Ustadz Sofi Mu'alim memberikan motivasi saya untuk daftar. Daftarnya waktu itu nggak salah 700. Ini ada sebagian untuk daftar. Cerita lagi saya ini Ustadz, mau daftar. Akhirnya ini Ustadz Zakaria yang melengkapi, Dr. Din Zakaria waktu itu. Guru kami juga ya. Ini beliau kemudian sini untuk melengkapi. Akhirnya terdaftar menjadi mahasiswa. Tapi berikutnya itu juga belum punya uang, tetapi saya yakin bahwa pasti ada jalan. Akhirnya kita berjalan ya alhamdulillah, karena kita ngurusi Quran, ada saja jalan membayar SPP, membayar kemudian perjalanan Pekalongan Jawa Tengah ke UMM Malang. Itu masya Allah, UMM itu ada saja ada saja jalan keluar. Maka teman-teman sekalian, kalau punya cita-cita atau keinginan yang baik ya bismillah saja, pasti ada jalan begitu loh. Karena ketika kita tidak punya program untuk S2 atau S3, ya Allah nggak kasih rezeki untuk itu. Tapi ketika kita punya program dan kita berjalan, pasti Allah kasih dana untuk itu. Yang penting kita harus betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama. Jangan bersandar kepada makhluk. Karena apa? Ketika kita bersandar kepada makhluk, kita harapkan betul, ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, namanya manusia, hatinya berbolak-balik. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan. Kalau toh seandainya
tidak diberikan pada saat itu, kita yakin bahwa permintaan kita ini akan menjadi pahala nanti, disimpan untuk di akhirat kita gitu. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi bisa dikatakan S3 ini berkah perjuangan di Al-Qur'an. Iya. Sehingga sampai dimudahkan dalam masalah ujian itu, yang seharusnya kan ujiannya itu banyak pertanyaan, karena apa ini ngurusi Al-Qur'an itu ya ujiannya itu akhirnya apa, dimudahkan Ta'ala gitu. Allahu Akbar. Dan beliau keturunannya sangat banyak sekali ya. Anak beliau itu 10 coba. Itu normal semua, enggak ada yang sesar. Alhamdulillah ya, anaknya 10. Enggak ada yang sesar ya. Dan saya punya cita-cita supaya menjadi ahlu wa khassatu ahlul Quran, atau bagian daripada ahlu wa khassatu. Itu pinginnya, tapi ya kita mudah-mudahan. Kalau enggak bisa bagus, tapi paling tidak kan sesuatu yang kita harapkan tidak bisa didapatkan semua, sebagian kan alhamdulillah. Kalau dalam kaidah usul fikih, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Nah, apa yang tidak didapatkan semuanya jangan ditinggal semuanya. Ya pokoknya berusaha. Gitu. Subhanallah. Manusia kan berencana Ustaz ya. Adapun hasilnya kan di tangan Allah gitu ya. Masyaallah, luar biasa. Dan saya herannya itu ya, teman-teman. Beliau itu anak-anaknya itu bacanya enak-enak gitu. Adanya enak, ngajinya enak itu. Kira-kira dulu gimana Ustaz? Apakah jenengan talaki apa gimana itu sampai? Ya, ya tetap itu talaki ya. Motivasi juga, terutama cerita. Saya sendiri itu ya anaknya petani ya. Sekarang saya juga kadang-kadang tani juga sama. Cuma kan ada satu peristiwa yang saya ingat dari orang tua saya, karena dulu itu kan masa-masa orang tani, bapak saya tani, ketika saya matun, kalau bahasa Lamongan matun itu kan bersihkan rumput agar tanamannya tumbuh subur, itu begini, Cung, kalau bahasa Lamongan kan cung, kamu itu gini, jangan kalah dengan yang lain. Bapakmu dulu walaupun tidak bisa mondok, ya pinginnya mondok tapi tidak bisa mondok, tapi masalah membaca Al-Quran tidak kalah dengan anak-anak yang mondok gitu. Sehingga itu menjadi motivasi saya. Itu mondok, tapi masalah maca Quran gak udah kalah cung. Jadi itu kalimat seperti itu sangat membekas ketika kita memberikan motivasi kepada anak kita, cerita tentang diri kita, walaupun jane ya ora apik nemen, tapi kan bapakmu ki yo iso. Seperti itu juga. Oh iya, bapak saya juga bisa. Saya juga harus bisa kan begitu, walaupun dengan matun ya, waktu itu santai matun. Ya namanya orang tua ya, pemahamannya mungkin tidak semangat seperti saya, tapi itu saya petik luar biasa hikmahnya begitu. Sehingga kalau Nabi itu kan menganjurkan kepada kita sebagai orang tua itu, mungkin pada waktu saat makan ya, itu perlu juga ada obrolan sambil makan. Itu kan bagian daripada sunnah Nabi kan ya, sambil makan kita obrolan dan kita kasih nasihat, karena memang adinun nasihat ya, itu juga termasuk motivasi supaya kita ini bagian daripada Quran, menjadi orang-orang yang interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana tidak, satu huruf itu kan satu kebaikan. Padahal alif lam mim itu bukan satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau itu kemudian setiap satu huruf 10 kebaikan, sudah berapa? Kalau dibaca Al-Baqarah luar biasa. Luar biasa. Nah itu. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, mungkin untuk sesi kali ini sampai sini dulu Ustaz. Nanti beliau kemungkinan masih beberapa hari di sini Ustaz ya? Ya, ini masih nunggu orang ibu, tua, orang tua di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan, dan alhamdulillah saya bersyukur bisa ketemu dengan Ustadz Imam. Saya belajar kepada beliau, terutama ingin mengembangkan metode supaya ya bermanfaat lah untuk umat, terutama
Saya kira orang-orang yang punya metode tertentu itu ya tujuannya untuk memudahkan agar umat itu cinta Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan terutama yang nantinya ingin mengamalkan Al-Quran. Gitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz waktunya Ya, Ustaz. jazakumullah khairan. Dan moga-moga orang tua beliau ya segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran yang terutama Ustaz ya. Kesabaran buat beliau, yaitu ibu beliau dan juga semua anak-anaknya termasuk beliau. Amin, Ya. amin. Jadi melahirkan kesabaran karena kesabaran ini adalah intisari dari ujian ya. Jadi wa ma utiya ahadun atau an khairan wa habu ilallah, gimana tuh hadisnya itu, ma'utiya ahadun ya khairan wa ausa'a minas sabr ya, dan tidak ada pemberian Allah kepada seorang hamba yang lebih luas dan lebih baik daripada nikmat sabar yang Allah berikan pada hati seorang hamba ketika mendapatkan ujian. Moga-moga nikmat ini juga didapatkan sama Ustaz dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan ini bagian daripada kecintaan Allah kepada kita. Masih diuji sehingga itu sebagai bukti cintanya Allah ya. Kalau kita tidak diuji kan merasa bahwa ini semuanya karena kehebatan kita, tetapi ketika kita diuji kemudian kita menyadari bahwa kita ini makhluk yang sangat lemah, perlu dan selalu harus bersandar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini menjadikan kita ingat ya, bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis itu Rasulullah SAW mengatakan idza ahabba Allahu qauman ibtalahum kama qala Rasul ya. Jadi kalau Allah ingin mencintai suatu kaum, Allah uji mereka. Tergantung kemudian sekarang kembali kepada kita. Ketika kita diuji ridho atau tidak ridho. Kalau kita ridho akan mendapat ridho dari Allah. Kalau kita gerutu marah ya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tetap semangat insyaallah. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari aktivitas Quran kita. Itu saja ya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.